kebayanya merah kalau dia lagi menampakkan sosoknya gitu. Tapi bukan kebaya merah yang bawa aspal. Iya. Bukan ya? Mas ini aspal. bukan yang itu. Kemarahannya itu kepada anak-anak muda yang di rumahnya pamit sama orang tuanya mau main sama teman, mau ngecamp ke curug, ke air terjun, tapi malah sama pacarnya. Nah ini mending kalau sama pacarnya. Ini pacarnya juga punya pacar lagi. Dan pacarnya bilang ke pacarnya itu mau nginep di rumah neneknya. Nah ini alasannya sungguh biadab. Ces, kembali lagi di sisa waktu. Cut, Ces. Ya teman-teman, akhirnya channel yang sangat kalian nantikan telah hadir kembali menemani malam-malam kalian. Benar sekali. Sisa waktu bersama dengan seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas sudah berada di sebuah lokasi wisata. Ini kita ada di Curug Ngebul. Curug Grot. Curug Grot. Curug Ngebul Grot lah. Curug Tenaonnya air terjun. Kita udah ada di air terjun Grot. Iya benar sekali. Dan memang sangat marak dibicarakan bahwa katanya tempat wisata ini memang terkenal dengan kehororannya, ya. Kemistisannya yang sangat mencekam. Ya. Matakna lain. Makanya kita langsung datangi ya benar sekali. Ya. Ya kita bakalan bahas apa aja hal-hal horor yang dibicarakan oleh masyarakat dan kita akan membuktikan sendiri. Ya. Apakah memang benar? Dan ternyata memang fix ini ada aura negatif dari gaibnya. Salah satunya adalah mungkin bisa dimulai dulu oleh langsung saja gitu ya. Langsung saja Bang Ragil. Setelah saya pantau dari tadi sore sampai malam ini sekarang, dan memang untuk tempat ini sangat terasa sekali aura kenegatifannya mungkin dari kejadian-kejadian yang dulu. Iya, yang terjadi beratus-ratus tahun ke belakang. Katanya di sini memang ada pernah pembantaian. Iya, itu dulu waktu zaman jahiliyah. Iya. Kalau sekarang kan orang-orang udah enggak. Dan memang gue sedikit agak menangkap di tempat ini ada apa itu ada jembatan yang mau menuju ke air terjun tersebut. Memang di sana ada kejadian yang memang dibantai di batu. Saya sudah melihat dan menangkap memang auranya di sana lumayan negatif. Itu gimana itu kejadiannya bisa dibantai di batu itu? Dahulu kala. Anjing aing berpakaian bagong. Jadi dahulu kala memang saya melihat sedikit ada gambaran sedikit-sedikit. Yang saya tahu memang itu ada kasus gadis desa yang memang dihabisi oleh zaman dulu kolonial. Ya. Yang saya tangkap ini. Gerombolan ya? Ya dihabisi lagi di sana. Maksudnya dihabisi yang satu dan kedua. Ada 2 tahap jadinya. Iya. Penyiksaan lah. Tahap pertama itu dihabisinya kayak apa itu? Kalau prosesnya? Tahap pertama dihabisi dengan secara birahi itu mah. Secara dalam lah mohon maaf gak bisa disebutkan mungkin ya karena kurang baik mungkin. Iya. Dan tahap kedua ya dihabisi di sana nyawanya dihilangkan. Percis di batu sana. Nah, kalau misal kejadian kedua itu bisa digambarkan nggak? Kalau untuk kejadian kedua mungkin tadi yang mau baru masuk. Di bawah pohon. Ya, yang ada pohon beringin yang besar. Iya. Tadi di sana saya melihat sedikit auranya gak negatif sih, cuma positif tapi suka menjahili kalau di sana. Bantuan tuh. Anjing bingung atuh. Perak-perak mah. Emang itu hantunya sosok apa itu? Bisa-bisanya dia menjahili. Kalau jadi kalau sosok yang di pohon beringin itu jadi kurang menampakkan, cuma ada samar-samar asapnya doang yang saya lihat tadi. Tapi setelah saya berbicara dengan warga sekitar
Dan saya mau tahu juga, berbicara dengan warga, katanya hantunya hantu ingking. Entahlah, saya juga gak tahu kan. Hantu ingking. Ingking itu kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Sunda, kita coba telaah dulu. Itu ingking. Ingking itu kan kayak ini apa sih? Diingking. Diingking. Kita kasih tahu dulu. Udahlah ya. Mungkin ini untuk hantu pertama gua juga kurang ngerti, tapi ini ya emang itu yang terjadi. Oh, jadi mungkin jika kita melakukan hal-hal yang ceroboh, Nah, yang gegabah di bawah pohon beringin tersebut, nanti kita akan diingkik oleh hantu itu. bisa. Kayaknya bisa. Oke. Tapi gak negatif sih, jadi bawaannya agak baik lah kalau hantu yang pertama. Yang kedua. Di air Kalau hantu yang pertama itu auranya lebih ke negatif atau positif? Kalau hantu pertama memang negatif, soalnya dia punya hawa jadi ingin membalas dendam kan waktu hidupnya gitu loh. Waktu pas dihabisi di sana. ceweknya. Bingung ya itu. Hantu membalas dendam padahal kan si pelakunya udah meninggal. Udah meninggal. Soalnya kan udah beratus-ratus tahun. Soalnya kan zaman kolonial dulu. Iya. Itu suka menampakkan nggak? Yang Tergantung. hantu pertama. Tergantung kepada pendatang yang pendatang yang sombong, yang polontong. ya yang pelontong lah. Yang gegabah lah. Pendatang yang gegabah, nah, sosok itu suka menampakkan diri. Dan itu menurut gua perlu. Dan memang ya zaman dulu sosoknya itu lagi pakai kebaya, dan sampai saat ini juga yang melihat penampakannya memang suka pakai kebaya. Kan dahulu kala memang lagi zamannya Para gadis-gadis pakai kebaya pakai gitu. kebaya. Dan di kebayanya merah kalau dia lagi menampakkan sosoknya gitu. Tapi bukan kebaya merah yang di bawa hotel. aspal. Iya. Bukan ya? Mas ini aspal. bukan yang itu. Tapi dia juga memang berperilaku seperti itu kalau kata tukang warung yang tadi kita jajan kopi. Jadi si perempuan ini, si hantu ini itu menggoda kepada pengunjung. Iya. Dan memang si pengunjung ya kalau otaknya otak cabul, Ya. jadi tidak menyadari kalau dia hantu. Nah, iya. Nah, cuma yang mengerikannya itu ketika mau dijoskan, Ya, mau digenjet. Nah, kan tembus. Oh iya bener. Kan hantu. Iya kan hantu. Ya percaya sih soalnya Baru. dia kan hawanya Nah, juga itu negatif. yang mengerikan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang tembus seperti itu. Menghabisi dan ngeplos mungkin ya. Plus ya. Ya, benar sekali. Lanjut. Dan untuk wisata ini kalau menurut gue sebaiknya kayaknya lebih baik untuk ditutup saja. Iya. Soalnya di tempatnya juga, di air terjunnya memang kalau kita yang gegabah, kita yang bakal celaka. Soalnya ini lumayan auranya sesat sekali kalau di sini. Sesat sekali, penuh dengan aura-aura yang dimana sebenarnya pengunjung yang datang ke sini itu bukan hanya ingin menikmati wisatanya. Nah, ini. Tapi ingin mencari tempat mungkin ya tempat untuk ya. kebahagiaan. Untuk kebahagiaan yang stabil. Nah, ini. Soalnya kan dengan suasananya yang asri, yang tenang, di bawah air terjun, suara air, Angin sepoi-sepoi. Nah, mungkin Bawah timbul. pohon ya. ya, membuat kita ingin beristirahat. Nah, iya. Jadi sebenarnya hantu di sana juga ya, saya kan sempat berbicara antara alam dan alam gua sama alam gaib Ya. yang di sana, dan memang sempat berbicara sebentar, katanya kata penghuni di sana gak apa-apa kalau memang ya yang datang cuma menikmati lah. Ya senormal mungkin ya, senormal yang kita nikmati gini-gini. Cuma makan doang gak apa-apa. Cuma yang mereka bisa sampai marah, sehawa sampai negatif ini ya karena di tempat ini memang banyak yang melakukan hal-hal yang tidak menggairahkan, senonoh. ya yang tidak senonoh. Nah itu juga yang sebenarnya kita gak setuju ya. Maksudnya kan ini alam nih, ya kita harus menghormati, menghargai alam. Nah ini kita patut. Nggak mungkin. Tapi kan mereka mungkin mau itu cari sensasi yang beda. Sensasi lain. Sensasi Ya kalau sensasi itu. kalau kata gua sih Sepoi-sepoi. sensasi yang lain bisa ke kebo.
Bisa. bisa kalau ada kebo lagi diangkat. Nah, itu. Plus ya kan itu lumayan beda sensasi kalau menurut gua. Nah, itu sensasi yang ekstrim itu. Jadi si penghuni gaib di sini memang udah benar-benar marah besar sekali. Udah muak ya sama pengunjung. Udah muak benar. Yang bilang ke orang tuanya mau main sama teman-teman. Nah, ini sebenarnya gua juga tadi ada yang bisik. Jadi kemarahannya itu kepada anak-anak muda yang di rumahnya pamit sama orang tuanya mau main sama teman, mau ngecamp ke curug, ke air terjun, tapi malah sama pacarnya. Nah, ini Mending kalau sama pacarnya. Ini pacarnya juga punya pacar lagi. Dan pacarnya bilang ke pacarnya itu mau nginep di rumah neneknya. Nah, ini alasannya sungguh biadab. Kalau menurut saya. Jadi kan horor sekali ini. Horor. Why ini? Why? Why? Jangankan kita sebagai manusia, Hantu juga. hantu juga murka. Kalau dikasih alasan itu, Iya. mungkin itulah dari gua lah. Jadi mungkin fokus kita di sini tuh mungkin kita harus lebih ngeblow. Ya lebih kita ngeblow, kita blow up, Nah, blow itu down, maksud gua. blow job. Jadi supaya anak-anak muda yang datang ke sini tuh tahu tempat mungkin. Biar gak bikin marah para penghuni di sini. Janganlah sekali-kali kita menggunakan alam untuk tempat kita Bericik-ibung. ya, bericik-ibung dalam paguyuban yang tidak tentu. Terakhir, sebelum kita akhiri video ini, sebelum kita juga akan lanjut untuk beristirahat karena perlu istirahat. Ya, si hantu udah menunggu. Iya, kita akan memberikan tips-tips buat anak-anak muda yang untuk agar kalian bisa menghindari kejadian-kejadian seperti dahulu kala yang barusan kita bahas. Tips-tips pacaran mungkin ya kalau itu mah. Tips pacaran. Iya, biar tidak membawa kesesatan ya. Tips dari kita itu sebenarnya kalau misalkan buat anak-anak muda agar bisa menghindari kejadian-kejadian Dalam masa ejaculated ini. ya. Tipsnya agar tidak harus untuk pergi ke wisata, apalagi wisatanya alam. Nah, Kita bisa ngelakuin ritual tiap jam 11 malam. Ritualnya itu yang aku di jendela gitu. benar sekali. Cadu. Ritual cokbun ya, bro. Asal itu satu syaratnya, jangan pernah batuk. Bisik kemu. Ya, Itu gua udah tahu ini. Kalau batuk kemu udah. Tahan aja. tahan.